Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam setiap usaha kita sebagai seorang hamba Allah ingin melakukan upaya-upaya pendekatan diri kepada Allah sebagai cermin dan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti bahwa kita seorang hamba Allah yang harus senantiasa melakukan berbagai macam ketaatan-ketaatan. Akan tetapi di setiap perjalanan kita untuk menuju dan mewujudkan berbagai macam bentuk ketaatan, pembuktian kita untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri dari semua yang dilarang oleh Allah, tidak terlepas dari sebuah gejolak pengaruh yang ada di dalam diri kita manusia, yang tidak jarang di antara kita ketika sesuatu itu sudah bergejolak, berkecamuk, kemudian kita menjadi orang yang kalah, menyerahkan diri dari kekuatan-kekuatan yang tidak tampak itu, yang menggagalkan seluruh niatan-niatan kita untuk berbakti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut kiranya kita memahami, karena memang di dalam diri kita manusia, dan manusia itu disebut-sebut sebagai makhluk yang berpotensi, bisa berpotensi baik dan bisa berpotensi buruk, bisa berpotensi baik, bisa berpotensi jelek. Untuk itu, saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perlulah kiranya kita memahami sebenarnya kekuatan apa dan dalam bentuk apa setiap kita mau melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Tidak sepi-sepinya, tidak henti-hentinya, kita selalu dihadapkan oleh kekuatan itu yang senantiasa menepis seluruh kekuatan energi ketakwaan kita ketika mau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncaknya adalah akan menggagalkan seluruh pembuktian kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu an, di dalam salah satu kitabnya, beliau menyampaikan bahwa di dalam diri manusia, termasuk diri kita masing-masing, itu ada 4 sifat, yang mana 4 sifat ini sangat berpengaruh besar terhadap keberlangsungan kehidupan kita, saling tali ulur antara satu dengan yang lain. Ketika salah satu sifat, salah satu kekuatan mengajak manusia untuk berbuat baik, berbakti, taat kepada Allah, di saat yang sama ada kekuatan juga yang menarik kemudian manusia, mengajak manusia untuk berbelok, berbalik, untuk tidak mewujudkan ketaatan-ketaatan ini. Ini beberapa problem yang sering kita hadapi sebagai umat Islam, umumnya sebagai umat manusia. Sebenarnya di dalam diri kita itu ada apa? Sekali lagi, apa yang dipesankan, yang disampaikan oleh Al-Ghazali radhiyallahu an adalah di dalam diri manusia itu ada 4 sifat. Ya, dari 4 sifat inilah yang kemudian kita akan mengetahui ketika terjadi tarik ulur
antara keinginan untuk menuju baik dan keinginan untuk menuju tidak baik. Ini disebabkan karena apa? Kemudian Imam Ghazali menyampaikan, di dalam diri manusia itu yang pertama ada sifat yang namanya as-sabaiyah, sifat kebuasan, kebinatangan. Karena di dalam diri manusia itu ada sifat kebinatangan, kebuasan, maka kita tidak heran kalau kemudian di antara kita manusia ada yang memiliki berbagai macam sifat, karakter, watak, seperti apa yang disebutkan sebagai as-sabaiyah, watak kebinatangan, dan digolongkan sebagai binatang buas. Contohnya banyak sekali di lingkungan kita. Ada seorang ayah yang kemudian di sana tega membunuh anaknya. Seorang istri tega menyakiti, puncaknya dengan membunuh suaminya. Seorang istri tega meninggalkan keluarganya demi kepentingan pribadi dan nafsunya. Contoh-contoh semacam ini menggambarkan atau menjadi gambaran bahwa ketika manusia itu tidak bisa melewati satu perjuangan di mana dia harus bisa mengalahkan satu watak, sifat as-sabaiyah, kebinatangan, kebuasan ini, maka sudah bisa dipastikan bagaimana kondisi hancurnya manusia, gagal menjadi manusia, karena dirinya akan berubah memiliki watak, karakter, sifat seperti yang dimiliki binatang-binatang buas. Yang kedua, kata Al-Ghazali, di dalam diri manusia itu bersemayam terdapat satu sifat yang bernama al-hayawaniyah, sifat kebinatangan. Akan tetapi bukan seperti yang tadi binatang buas. Ini binatang-binatang yang jinak. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kita melihat binatang yang lunak, binatang yang jinak, itu pekerjaannya cuma makan, cuma minum, dan menunjukkan bermalas-malasan. Maka ketika sifat ini sudah mempengaruhi dengan pengaruh yang begitu besar dalam diri kita manusia, maka diri seorang manusia yang sudah terjangkit penyakit sifat al-hayawaniyah ini, pekerjaannya paling cuma memperbanyak makan, memperbanyak minum, memperbanyak tidur, kemudian menjadi orang yang malas. Malas dalam berbagai macam hal. Malas beribadah, malas bekerja, malas belajar, dan malas dan kemalasan-kemalasan dalam bentuk apapun dalam aspek kehidupan yang secara umum ini. Maka untuk itu kita sangat berharap agar sifat ini jangan sampai memenangkan dalam kancah pertempuran, pertarungan, perjuangan di setiap diri kita manusia. Maka kita manusia yang paling berhak atas seluruh anggota tubuh kita dan seluruh jiwa kita ini. Karena kita adalah orang yang paling berhak, maka jangan bisa sifat-sifat semacam itu mengalahkan diri kita, kemudian kita gagal memposisikan dan meletakkan kita sebagaimana posisi manusia yang sebenarnya, seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tugas kita manusia setelah diwujudkan oleh Allah tidak ada lain dan tidak ada bukan untuk ta'abud, untuk membuktikan kehambaan kita, untuk membuktikan bentuk ketaatan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betapapun sebesar apapun pengaruh-pengaruh sifat-sifat yang tadi sudah disampaikan, jangan sampai kita menjadi orang yang menyerah dan kemudian kalah dalam kancah perjuangan, dalam pertarungan antara sifat yang tercela dengan
menunjukkan sifat yang terbaik, sehingga kita akan mampu menjadi manusia yang terbaik pula di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Al-Ghazali, di dalam diri kita manusia, yang setiap kita melakukan amal ibadah apapun, di sana kemudian kita terkadang di tengah-tengah jalan kita gagal melakukannya. Kita sudah mempunyai niat iktikad yang kuat, mempunyai niatan dan tujuan yang kuat, tapi kadang-kadang di tengah perjalanan niat itu pudar, tujuan kita lemah, dan kita gagal melakukan bentuk ketaatan-ketaatan itu. Karena apa? Kita dikalahkan oleh pengaruh sifat-sifat yang tidak terpuji ini, yang tujuannya adalah selalu membelokkan kita agar kita jangan sampai bisa melakukan pembuktian ketaatan kita, ketaatan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Al-Ghazali, adalah sifat asyaitoniyah. Sifat syaitoniyah ini, sifat syaitoni ini, jika berpengaruh sangat besar, jika benar-benar sudah mengalahkan diri kita, kemudian dia yang paling dominan dalam kehidupan kita, maka yang terjadi dalam kehidupan ini adalah kita menjadi orang-orang yang kemudian tidak kenal dengan yang namanya Tuhan kita. Kita tidak kenal dengan Allah, kita tidak kenal dengan Rasulullah. Kita menjadi orang yang kemudian menuhankan harta, menuhankan pangkat, menuhankan apapun selain Allah. Itu memang tujuannya setan. Akan senantiasa tidak henti-hentinya dan tidak lupa akan menjerumuskan kita menjadi manusia yang, agar manusia itu menjadi teman sahabat karibnya setan itu sendiri. Maka untuk itu, ketika manusia berusaha untuk melakukan bentuk ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka setan tidak lupa untuk senantiasa menggoda, mempengaruhi dengan pengaruh-pengaruhnya, berbagai macam tipu dayanya, agar manusia lalai, kemudian sedikit demi sedikit meninggalkan apa yang menjadi tujuan kewajiban dalam bentuk pembuktian kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kata Al-Ghazali, mengapa kita selalu dalam diri setiap hari yang kita rasakan itu adanya tarik ulur antara kebaikan dan keburukan. Ketika dominan buruk, datanglah kebaikan. Ketika kebaikan dominan, maka datanglah keburukan. Silih berganti seperti itu. Ternyata di dalam diri manusia juga ada potensi-potensi yang baik. Dan ini disebutkan oleh Imam Ghazali sebagai sifat robbaniyah. Sifat robbaniyah ini yang melahirkan karakter-karakter, sifat dan watak yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karakter dan sifat yang terpuji inilah yang menggiring manusia, yang menarik manusia senantiasa untuk mengenal pada Allah, untuk mengenal lebih dekat Sang Khalik, Sang Pencipta kita, untuk mengenal lebih dekat tentang kasih sayang Allah melalui jalan-jalan mujahadah, melalui jalan-jalan takarub pada Allah dan berbagai macam bentuk ibadah-ibadah yang lain. Inilah yang kemudian disampaikan, disebutkan oleh Imam Ghazali, pada diri manusia itu juga berpotensi baik. Karena ada satu bibit, ada satu keadaan, sifat, yang dari sifat itu akan melahirkan berbagai macam bentuk sifat-sifat yang terpuji. Tapi jangan lupa, di sisi lain ada 3 sifat yang juga akan memproduksi sifat-sifat yang tercela, yang menjadi oposisi lawan daripada sifat yang terpuji itu. Maka manusia itu tidak bisa ketika mau melakukan kebaikan kemudian mulus sampai tujuan baik itu bisa kita lakukan. Sudah mulai dari niat saja pengaruhnya sudah luar biasa. Dari niat saja kita sudah banyak sekali mengalami berbagai macam pengaruh-pengaruh yang ingin membelokkan niat dan tujuan kita. Apalagi ketika kita sudah melaksanakan berbagai macam tujuan-tujuan kita,
tentu tidak bisa sepi, tidak bisa lepas dari pengaruh-pengaruh yang lahir dari sifat tiga hal tersebut. Maka meskipun kita prakteknya adalah senantiasa sebagai hamba yang tidak bisa lepas dari perjuangan kita untuk sekedar menunjukkan pembuktian kita ta'abud ilallah, membuktikan ketaatan kehambaan kita pada Allah dengan berbagai macam pengaruh-pengaruh yang seperti tadi, maka kita senantiasa berharap pada Allah jangan sampai kita menjadi hamba yang mampu dikalahkan oleh sifat-sifat yang tercela tadi. Kita harus tetap berusaha bermujahadah bagaimana sifat yang terpuji ini mampu menguasai diri kita, sehingga kita akan sukses mendudukkan diri kita sebagai hamba Allah seperti fitrah penciptaan kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang mana tujuan Allah menciptakan kita manusia dan para jin tidak lain dan tidak bukan hanya untuk berta'abud, beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sekelumit bagian-bagian sifat, watak dan karakter yang telah bersemayam di dalam diri kita manusia, yang kemudian dari inilah banyaknya pengaruh ada dalam hati dan pikiran kita, sering berkecamuk, sering bertolak belakang antara kita mendahulukan perintah Allah ataukah kita mendahulukan perintahnya setan dan seterusnya, yang ternyata di dalam diri kita itu ada sifat-sifat yang semacam itu yang telah dipaparkan salah satu bagian-bagiannya oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Demikian sekelumit pemahaman yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.